Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Udah lama gak ketemu. Bosen banget sih, emang kalian gak bosen di rumah terus? Bosen juga nih. Kemana ya? Ayolah, ngumpul lah main. Ayo, ayo. Tempat biasa enak tuh kayaknya. Ayo boleh di sana juga. Kapan? Gimana kalau habis ini? Bisa nggak? Ke sini aja sih, berangkat. Bisa sih aku. Ayo. Ayo, Let's ayo. let's go, let's Gas lah. go. Gasken. Wah, seru nih, akhirnya bisa ngumpul lagi sama kawan-kawan. Yes. Ya udah, ayo kita siap-siap. Let's go. Wis, ayo. Rambut sisir dulu. Sip. Mantap. Baju sudah. Oke. Let's Hmm. Hmm. Kayaknya ada yang kurang lah. Apa ya? Oh ya, masker. Tapi perlu nggak bawa masker ya? Sepertinya nggak perlu lah. Soalnya cuma kita ngumpul aja bareng kawan. Pergi nggak ya? Pergi aja lah. Kenapa harus ada yang ditakutin? Ayo, gaskan. Aduh, jadi pergi gak ya? Enggak deh. Ih, tapi pengen pergi juga. Pengen ketemu teman-teman. Enggak deh, enggak jadi deh. Aduh, tapi pengen berangkat. Tapi lagi corona kayak gini kan gak boleh keluar rumah. Berangkat gak ya? Aduh, enggak deh, enggak usah. Tapi beneran pengen berangkat, pengen pergi. Aduh, kan bingung. Pergi gak ya? Kayaknya gimana ya? Udah deh, gak usah aja deh. Duh, tiba-tiba aku kok nggak enak badan ya. Jadi teman-teman tidak ingin seperti dia kan? Jadi ayo teman-teman kita nonton salah satu video ini yang dimana akan menjelaskan tentang hal-hal apa saja yang bisa dilakukan kita selama masa pandemi ini. Check it out. Halo semuanya, aku mau ngasih tahu nih tentang fakta kasus corona yang ada di Indonesia. Kalian harus tahu kasus per hari di Indonesia pernah mencapai 4.634 kasus loh. Dan pada tanggal 22 September 2020, Indonesia memecahkan rekor mereka sendiri dengan kematian terbanyak per harinya, yaitu 160 kasus kematian. Nah, apa aja ya alasan kasus corona di Indonesia itu makin menaik, bukannya menurun? Pertama, masyarakat yang mulai lengah dan tidak disiplin. Saat COVID-19 pertama kali masuk ke Indonesia, tercatat lebih dari 40% penduduk mengisolasikan dirinya di rumah, atau yang biasa kita sebut dengan gerakan #di rumah saja. Tetapi, karena banyak hiburan yang tidak bisa didapatkan di dalam rumah, mereka perlahan-lahan mulai keluar. Dan sekarang, hanya tercatat kurang lebih 37% penduduk yang masih mengisolasikan diri. Ahli epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono, mengatakan bahwa alasan utama kasus COVID-19 di Indonesia terus melonjak adalah ketidakdisiplinannya masyarakat dalam menggunakan masker. Masih banyak masyarakat di Indonesia yang saat keluar hanya menggunakan masker di bawah hidung, di bawah dagu, bahkan tidak menggunakan masker sama sekali. Menurut survei yang dilakukan Pemda Bogor, hanya 15% warga Bogor yang percaya bahwa COVID-19 itu nyata. Di Jakarta,
Sudah 70% warga mengikuti protokol kesehatan dengan baik dan benar, tetapi 70% warga juga percaya bahwa mereka tidak akan terinfeksi corona jika mereka keluar. Dan 86% warga Jakarta yakin jika mereka terinfeksi corona, mereka pasti akan sembuh. Ini sangatlah miris, karena kematian yang disebabkan oleh COVID-19 telah mencapai 10.000 jiwa di Indonesia. Sebenarnya, pemerintah telah membuat berbagai kebijakan dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, ekonomi, dan transportasi. Salah satu contoh kebijakannya adalah Permenkes nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Peraturan tersebut terdiri dari 19 pasal yang berisi tentang PSBB dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Selain itu, terdapat juga peraturan dari pemerintah daerah. Contohnya, untuk teman-teman yang berada di wilayah DKI Jakarta, teman-teman harus mematuhi peraturan gubernur nomor 33 tahun 2020 yang mengatur tentang kewajiban penggunaan masker dan juga mengatur tentang larangan untuk berkumpul lebih dari 5 orang. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur tentang larangan untuk makan di tempat bagi rumah makan dan restoran, dan masih banyak lagi hal lainnya yang diatur dalam peraturan tersebut. Selain itu, teman-teman juga harus mematuhi protokol kesehatan COVID-19 yang berlaku di tempat teman-teman, seperti peraturan untuk selalu mencuci tangan sebelum memasuki area tertentu. Prosedur pemerintah sudah ada, namun karena masih beradaptasi, masih banyak masyarakat di Indonesia yang belum menaati prosedur pemerintah. Tampaknya kita perlu tahu apa saja sih keuntungan dari menaati prosedur yang sudah diatur oleh pemerintah. Yang pertama adalah membuat perilaku hidup yang bersih. Masalah kebersihan memang sudah menjadi sorotan beberapa masyarakat dan pemerintah sejak lama. Dengan adanya prosedur pemerintah mengenai COVID-19, kita tidak hanya membantu mengatasi pandemi, tetapi lingkungan masyarakat juga dapat belajar secara perlahan untuk mengadopsi hidup yang sehat, bersih, dan higienis. Berikutnya, mencegah Indonesia tidak terkena masalah baru selain COVID-19. Salah satu aspek yang terdampak paling parah adalah ekonomi. COVID-19 membuat laju pertumbuhan dan perkembangan ekonomi semua negara di dunia terhambat. Hal yang sama dapat terjadi di Indonesia. Dengan menaati prosedur pemerintah, masyarakat berkontribusi dalam usaha pemerintah untuk menghindari masalah lain yang muncul dari COVID-19, seperti masalah ekonomi tadi. Setelah itu, mengikuti prosedur pemerintah juga dapat melatih kedisiplinan. Di tengah pandemi yang sedang marak ini, semua prosedur yang dijalankan oleh pemerintah bergantung pada kepatuhan masyarakatnya. Alasan lain untuk mengikuti prosedur pemerintah adalah mengurangi pencemaran terjadi di dunia. Sejak pandemi dimulai, aktivitas manusia menurun drastis. Hal ini ternyata berdampak baik bagi lingkungan sekitar. Tingkat pencemaran udara dan gas kaca di beberapa wilayah, termasuk Indonesia, menunjukkan penurunan yang lebih signifikan di tengah pandemi COVID-19. Kendaraan bermotor menjadi lebih jarang digunakan, sehingga emisi kendaraan bermotor pun berkurang. Nah, udah disimak kan penjelasan-penjelasan tadi, makanya jangan kemana-mana, tetap di rumah ya. Aku yakin kamu pasti bingung kan? Kamu nonton video ini karena kamu pengen tahu apa aja hal yang bisa kamu lakuin selama di rumah selain tidur, makan, main HP, siklusnya gitu aja, pasti kan gitu kan? Nah, makanya di sini aku mau kasih tahu kamu beberapa hal yang bisa kamu lakuin selama di rumah. Yang pertama, kamu sebagai mahasiswa bisa melakukan sosialisasi atau pengedukasian kepada masyarakat secara online. Caranya gimana sih? Caranya kamu bisa memanfaatkan fitur meeting online atau live di sosial media kamu, atau bahkan bisa membuat ilustrasi-ilustrasi seperti animasi atau poster dan lain sebagainya sekreatif kamu. Pokoknya banyak cara yang bisa kamu lakuin untuk mengedukasi masyarakat kok. Kamu bisa membahas hal apa aja yang bagi kamu seru dan bermanfaat. Kemudian aku yakin kamu pasti kangen kan sama teman-teman kamu, kangen ngobrol, kangen bercanda, pokoknya kangen berinteraksi, karena aku juga. Makanya kamu bisa memanfaatkan fitur video call untuk melihat wajah-wajah teman-teman kamu lagi. Kamu bisa curhat tentang hidup kamu atau bahkan membahas isu-isu global. Banyak hal yang bisa kamu lakuin seperti nonton film secara virtual, bisa main game bareng, atau bahkan kamu bisa makan bareng. Banyak kok hal yang bisa kamu lakuin secara online bareng teman-teman kamu.
Kemudian hal yang paling menarik, kamu bisa melakukan hal baru yang belum pernah kamu lakuin, atau bahkan kamu bisa mencari hobi baru. Seperti mungkin apabila di rumah kamu ada alat musik yang belum pernah kamu sentuh, kamu bisa coba main atau coba belajar. Siapa tahu menambah talenta juga kan. Kamu juga bisa mengasah hard skill kamu. Atau kamu juga bisa mencoba masak kalau sebelumnya kamu belum pernah atau males masak, kamu bisa coba juga sekalian bantu ibu kalian kan. Nah, selain itu kamu juga bisa bantu orang tua kalian di rumah, beres-beres rumah, bersihin rumah, atau bahkan renovasi apabila kamu bosen sama susunan rumah kamu yang gitu-gitu aja. Selanjutnya, kamu bisa membuat penggalangan dana bagi mereka yang terdampak COVID. Itu juga pasti bermanfaat bagi orang-orang di luar sana yang sedang berjuang. Yang terakhir, yang menurut aku gak kalah penting, bahkan penting banget di era pandemi ini, adalah bagi kamu yang malas olahraga sebelumnya, coba deh mulai olahraga, karena di era sekarang ini kamu juga harus mempertahankan daya tubuh kamu juga harus menjaga kesehatan kamu. Maka dari itu coba deh mulai olahraga yang rutin. Nah, itu dia hal-hal yang bisa kamu lakuin selama di rumah. Semoga bermanfaat. Ingat, tetap di rumah kecuali ada keperluan mendesak, dan kalaupun kamu perlu keluar, kamu harus menaati protokol kesehatan, harus menggunakan masker, cuci tangan secara berkala, dan menjaga jarak dengan orang-orang. Oke? Sekian dari aku, terima kasih. Oh, jadi banyak juga ya peran mahasiswa sebagai anggota masyarakat. Salah satu contohnya seperti kita saat ini, yaitu menggunakan komunikasi dengan via Zoom. Dengan cara ini, kita dapat mengurangi dampak corona yang ada di Indonesia. Nah, dengan di rumah aja, kita telah mengambil peran dalam upaya mencegah penyebaran virus corona. Betul tuh, karena salah satu penyebab kasus corona melonjak di Indonesia adalah ketidakdisiplinannya masyarakat. Nasi ketan tambah ketupat. Ada peraturan, yuk kita taat. Prosedur pemerintah dapat membantu kita mencegah pandemi loh. Yuk semuanya, Kita Sama-sama Perangi Virus corona!